Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih akan membahas tentang Hari Musik Nasional yang jatuh pada hari ini. Saya ingin ke Mas Febri dulu. Saya pengen tahu sebenarnya Anda sendiri merasakan nggak dukungan dari pemerintah selama ini? Pertanyaan yang menarik sekali, Mbak Nadia. Tentunya kalau saya sih karena di organisasi ya, karena menjadi bagian dari organisasi yang sedikit banyak pasti berkomunikasi dan menjalin sinergi dengan pemerintah, jadinya melihatnya tentunya ada perhatiannya, ada dukungannya, ada. Nah, tapi gimana caranya itu jadi PR kita bersama agar itu bisa kerasa ke lebih banyak masyarakat lagi, lebih banyak musisi lagi gitu. Jadi lebih inklusif lagi, seperti halnya digital gitu ya. Tadi kita bahas digital, memang PR kita bersama untuk bisa menginklusifkan akses-akses digital, nggak hanya untuk musisi-musisi besar, musisi-musisi menengah, tapi yang ada juga di kota-kota, di daerah-daerah, ada di tempat-tempat terpelosok, sehingga semua bisa mendapatkan akses perform seri digital yang lebih merata gitu sih, Mbak. Apa yang dibutuhkan secara nyata? Ada, tapi memang kenapa? Apa yang dibutuhkan secara nyata? Platformnya kah atau apa yang dibutuhkan? Platform ya, sarana ya, koneksi pun ya. Jadi memang itu harus menyeluruh, tapi tidak perlu yang terlalu besar, hanya beberapa dukungan dan sarana prasarana sederhana untuk memulai sebuah kegiatan musik virtual gitu, dan nggak harus ke individu. Misalkan pemerintah bekerja sama dengan Pemda untuk menunjuk satu tempat, bekerja sama dengan swasta, lalu di situ disubsidikan agar di tempat itu bisa jadi tempatnya musisi untuk melakukan pertunjukan virtual gitu. Misalkan bisa begitu. Gitu. Itu pasti akan membantu sekali. Tapi kalau misalkan menurut saya kalau semua dilimpahkan ke pemerintah sih sepertinya akan berat sekali ya, Mbak Nadia, karena ini PR bersama. Gimana caranya biar kita bisa saling bahu-membahu mengatasi masalah-masalah yang ada. Baik. Pak Amin, sejauh ini ada tantangan nggak sih bagi pemerintah untuk bisa menjangkau semua musisi yang ada di Indonesia? Pasti yang paling terdampak itu kan adalah musisi-musisi yang ada di daerah kan? Itu ada kesulitan nggak dari pemerintah? Ya, dengan luasnya Indonesia seperti ini memang perlu ada skala prioritas ya, Mbak. Ya. Jadi perlu ada skala prioritas, dan kemudian sebenarnya shifting to digitalization itu sebenarnya adalah salah satu jawaban dengan begitu luasnya Indonesia ini, bagaimana kita kemudian program-program pemerintah itu menjangkau. Saya ingin cerita bagaimana kemudian kemarin selain ngamen dari rumah, pentas dari rumah itu menjangkau sampai daerah Sulawesi, sampai daerah yang saya belum pernah kunjungi. Tiba-tiba di koran saya baca bupatinya sangat menghargai program ini karena ada satu warganya yang mendapat stimulus. Jadi memang program-program yang memanfaatkan digital itu memang salah satu kunci ya dengan luasnya Indonesia seperti ini. Saya ingin menambahkan Mas Febri, yang kita butuhkan juga adalah edukasi. Bagaimana kemudian teman-teman itu shifting to digital lebih banyak lagi. Nah, kalau seandainya kita hanya saat ini misalnya tinggal 60, taruh kata misalnya berapa persen dari kita yang shifting to digital, misalnya sekitar 40%. Yang kita dorong itu adalah harus mencapai 60%, 80%. Itu yang harus kita dorong. Jadi ada semacam edukasi shifting to digital. Yang kedua adalah jadi itu sebenarnya ada direktorat namanya Tata Kelola Ekonomi Digital yang memang mempunyai program itu. Mereka sering sekali ke daerah-daerah untuk mengajarkan bagaimana digitalisasi. Yang kedua menurut saya adalah tools, alat-alat yang dibutuhkan. Tadi saya setuju Mas Febrian. Kok kita banyak samanya ya Mas Febrian? Saling setuju gitu ya. Jadi karena kita sudah Mas Febrian ini musisi. Iya, dan Mas Febrian menurut saya adalah figur anak muda yang figur milenial yang cerdas dan mempunyai visi yang baik ya. Tools, saya ingin bicara tools. Jadi tools sederhana yang dibutuhkan oleh teman-teman musisi. Ini yang perlu kita cari. Tools apa yang mereka butuhkan untuk bisa shifting to digital, karena memperbaiki mutu produk digital, konser virtual itu adalah salah satu kunci juga. Tidak semua konser virtual yang sama itu mempunyai mutu yang sama. Sehingga tugas kita bersama adalah meningkatkan mutunya.
meningkatkan mutu konser virtual itu sendiri. Nah ini kami punya skema sebuah program yang namanya skema insentif. Skema insentif ini yang perlu kita dorong sehingga kita tahu persis apa yang dibutuhkan. Misalnya apakah membutuhkan sound chart, apakah membutuhkan, tentu saja dalam persoalan digitalisasi mempunyai kebutuhan akan alat-alat yang dibutuhkan. Itu Mbak. Nah, jadi pemerintah sebenarnya sudah punya skema insentif yang siap digelontorkan nih ya Pak ya? Sementara digodok. Jadi sabar saja. Baik. Sementara digodok, kami sudah berkali-kali melakukan dan tahun ini pun akan melibatkan asosiasi-asosiasi musik, seni pertunjukan, penerbitan dan seni rupa untuk menggodok skema insentif tersebut. Nah, Mas Febri, sudah ada jawaban nggak kira-kira jika nanti skema insentif ini sudah siap untuk digelontorkan, apa yang paling dibutuhkan oleh para musisi yaitu untuk meningkatkan kualitas konser virtual? Betul. Yang Pak Amin katakan, Mbak, itu betul sekali. Setelah platformnya ada, setelah alat-alatnya ada, programnya sudah ada, maka edukasi itu yang mutlak dibutuhkan oleh kita semua agar gimana caranya membuat sebuah pertunjukan virtual yang menarik. Karena di situ ada aspek-aspek baru seperti aspek visual, lighting, dekor, komunikasi ke penontonnya pun berbeda gitu. Ada istilah-istilah tepuk tangan digital, apresiasi digital dan yang lain-lain. Nah, setelah edukasi juga gimana caranya, ini PR bersama adalah bagaimana pertunjukan virtual itu bisa mendatangkan penghasilan yang baik gitu. Jadi tidak hanya dari urunan, tidak hanya dari sumbangan, atau gimana caranya bisa pertunjukan virtual yang diselenggarakan sama kita-kita di rumah atau di pusat pertunjukan virtual itu bisa mendapatkan penghasilan yang baik gitu. Baik, itu Mas Febri. Tantangannya. Baik, Mas Febri, Pak Amin, kita masih akan lanjut di segmen akhir dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.